Aku perempuan disabilitas, Vira juga perempuan disabilitas, yang dimana perempuan sendiri aja tuh udah tuntutannya banyak banget, harus gini, harus gitu, harus cantik, harus segala macam. Jadi yang pengen aku tanyakan saat ini adalah momen apa sih yang bikin Vira itu bersemangat untuk menjadi perempuan disabilitas yang setara dengan perempuan-perempuan di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kece people, gimana kabarnya? Tentu aja aku berharap kabarnya kalian semua sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke, seneng banget aku Zada Maharani bisa kembali menemui kalian di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Break the Rules. Ini adalah program yang full semangat, full motivasi, full inspirasi. Pokoknya semua yang positif ada di sini. Dan inspirasi, motivasi serta semangat kita kali ini datang dari seorang gadis cantik. Dia adalah penyandang disabilitas tuli bernama Vira Ayu. Dia ada di sebelah saya. Kita tanya dulu, Vira, gimana kabarnya? Selalu semangat ya untuk datang ke podcast ini. Terima kasih ya udah datang, udah mau ngobrol sama aku di sini. Santai aja kita ya, nggak akan terjadi apa-apa kok, tenang. Menurut sumber yang aku baca, kece people, Vira ini adalah seorang model dan juga penggiat fashion. Ini sesuatu yang kalau menurutku sendiri ini baru ya, karena biasanya disabilitas itu identiknya ya, kalau untuk teman-teman tunanetra paling musik atau ya hal-hal semacam itulah. Kalau teman-teman tuli nari, biasanya gambar, fotografi. Tapi kali ini modeling dan fashion. Aku pengen belajar banyak dari sini, aku pengen menggali sesuatu yang baru dari sini. Jadi ceritanya Vira kali ini akan bisa menjadi pengetahuan baru buat kita semua. Ngomong-ngomong soal dunia modeling, sebenarnya sejak kapan Vira tertarik di dunia modeling ini? Nah, jadi si Vira ini tuh waktu TK dia tuh mengikuti acara fashion show dan di sekolah SLB Karang Mulia karena gurunya ngajak, lalu latihan fashion show dan dance. Terus tiba-tiba dia tuh hobi gitu jadi fashion show. Terus waktu kelas 4 SD dia juga ikut sama teman-teman dengar lomba fashion show di THR. Lalu alhamdulillah dia tuh menang juara 1 lomba tersebut. Nah, terus di waktu kelas 5 dia tuh ikut lomba Kartini. Kemudian juga dia juara lagi 1 di sekolahnya. Terus waktu SMP juga dia juara 1 di kelas 2
Dan seiringnya lomba fashion show itu dia mampu dan alhamdulillah dia sering menang di juara 1 dan 2. Terus alhamdulillah dia tuh juga pernah wawancara dimanapun dan pernah masuk TV 3 kali pada tahun 2020 sampai 2021. Dan alhamdulillah ya dia tuh mewakili delegasi Indonesia ke Turki dan Malaysia karena menang juara 1. Wow, hebat banget ya. Vira ini udah sampai ke Turki dan Malaysia. Aku aja belum pernah loh ke sana. Kece People udah ada yang pernah ke sana. Ya kalau ada yang berencana ke sana aku minta oleh-olehnya ya. Vira, proses belajarnya sampai jadi model profesional seperti sekarang itu seperti apa? Ada kesulitan dan tantangan yang dihadapi atau enggak? Iya. Bulan Februari sang bạc ban bạc ba Barcelona Berlin discipline this lama lamban pin Berlin seperti anai asal sembah anak FMD dinis anak FMD yang presentasi anak pilih lah ada FMD disebut dia orang baik seperti dulu di hayun dis BIM dinis ada anak FMD pin napa dia mana seperti musim memang sembah anak FMD sembah bahab Jadi yang saya tangkap dari pas sejak dulu kecil dia ini emang belajar mode sendiri awalnya, terus lama-lama tuh dia kayak ngeliat orang tuanya juga gitu kan, orang tuanya lihat dia kayak ada bakat nih anak. Nah akhirnya si terfasilitasi ya jadi habis ya. itu dia tuh memang rencananya tuh dia pengen membuka sekolah model untuk anak-anak disabilitas. Nah jadi kayak si Vira itu ingin banget gitu untuk membuka sekolah tersebut. Jadi yang di dalamnya itu tuh ada anak, tidak hanya anak tuli tapi hanya anak autis, netra dan yang lainnya itu juga dia tuh pengen gitu untuk membuka sekolah itu gitu. Tantangannya yang sejauh ini sih mungkin belum ada sih karena yang diajarkan seperti itu. Pastinya menjadi impian dan cita-cita tersendiri ya ketika teman-teman disabilitas itu pingin menolong teman-teman disabilitasnya yang lain dengan bidang keilmuan yang dia punya. Seperti Vira ini yang hebat banget karena dia punya cita-cita untuk mendirikan sekolah modeling untuk teman-teman disabilitas. Dan ternyata saudara-saudara, sekolah modeling itu sudah berdiri. Sekolah modeling untuk disabilitas itu sudah berdiri. Dan aku makin kepo. Jadi Vira, alasan kamu untuk mendirikan sekolah modeling untuk teman-teman disabilitas ini apa? Alasan biar itu bermasalah berdiri di seperti ngapain lemban bin bisa seperti lemban bayar sebab anak bila mama kamu bin ya salam berdaya di seperti nanti bulan Februari sudah salam berdaya di seperti
Oke, jadi alasannya si Vira sendiri itu ingin membuka sekolah model disabilitas karena dari teman-temannya tuh memang ingin seperti Vira yang dia menjadi model yang luar biasa gitu. Jadi dari teman-temannya yang ingin seperti Vira, jadi si Vira ini sendiri tuh terinspirasi untuk membuka sekolah model disabilitas gitu. Dan sempat Vira ngomong ke ibunya juga kalau misalkan memang pengen buka sekolah disabilitas. Wow, ini benar-benar sesuatu yang patut diapresiasi dengan baik ya. Karena saling bantu, saling menolong itu tidak hanya dilakukan dari yang kuat kepada yang lemah, tapi sesama yang lemah kalau bersama-sama mereka juga pasti akan memiliki kekuatan tersendiri untuk maju dan bangkit bareng-bareng. Benar-benar luar biasa ya. Ini adalah sesuatu yang menarik karena aku perempuan disabilitas, Vira juga perempuan disabilitas, yang dimana jadi perempuan sendiri aja tuh udah tuntutannya banyak banget, harus gini, harus gitu, harus cantik, harus segala macam. Jadi yang pengen aku tanyakan saat ini adalah apa sih momen apa sih yang bikin Vira itu bersemangat untuk menjadi perempuan disabilitas yang setara dengan perempuan-perempuan di luar sana. Jadi pada dasarnya karena Vira ini adalah seorang perempuan dan dia disabilitas dan dia model, terus orang-orang tuh pada akhirnya jadi sadar bahwa bahwa teman disabilitas tuh ternyata juga mereka tuh sama aja kok dengan kita-kita yang lain, dengan teman-teman yang lain ya, seperti itu. Ini perjalanan yang panjang loh untuk bisa meyakinkan orang-orang bahwa teman disabilitas tuh bukan sesuatu yang harus dihindari, bukan sesuatu yang harus kayak aku sama ini, emang dia bisa? Enggak, kita tuh sama, kita tuh setara dari aspek yang manapun. Bahkan di mata Tuhan kita sendiri adalah individu yang sama, walaupun diciptakan dengan kekhususan dan keunikan masing-masing ya. Vira, terakhir mungkin kamu bisa berbagi semangat dengan teman-teman disabilitas yang lain apapun itu. Boleh nggak sih kasih pesan atau kata motivasi buat teman-teman yang pengen bisa melampaui diri mereka sendiri, bisa seperti kamu? Pesan buat teman-teman disabilitas demi semangat sebuah sukses selalu dan sehat selalu yang dialah dan harus pilih dan sebuah dapat siapapun apapun itu bahasa tempat bisa sukses. Bye. Oke, jadi pesan terakhir Vira adalah tetap semangat untuk teman-teman disabilitas. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Jangan pernah menyerah dan harus berani, dan semoga dapat ilmu dimanapun dan kapanpun. Dan untuk masa depan bisa sukses. Dan sebagai individu disabilitas juga aku bener-bener ngerasa kayak yang aku salut sama fight effortnya Vira untuk segala yang berusaha dia capai. Jadi sebaiknya begitu teman-teman. Ketika kita tidak mendapatkan peluang di satu tempat, kita tidak perlu menutup diri kita. Kita tidak perlu merasa bahwa kita memang tidak bisa melakukan apa-apa. Karena setiap satu pintu tertutup, kita masih punya pintu lain
yang bisa dibuka, yang itu adalah ladang yang lain buat supaya kita bisa maju, supaya kita bisa setara dengan semuanya. Akhir dari semua cerita yang super keren hari ini adalah bahwa sebagai manusia kita selalu punya rencana, kita selalu punya hal-hal yang ingin kita capai, tapi penentunya adalah Tuhan dan juga usaha kita sendiri. Jadi jangan sia-siakan kesempatan apapun itu, peluang sekecil apapun itu. Kalau kita bisa memanfaatkannya, kita pasti bisa menjadi yang terbaik dari versi diri kita. Aku Zelda Maharani pamit. Terima kasih Vira untuk ceritanya, untuk inspirasinya, untuk motivasinya dan berbagi semangatnya dengan teman-teman. Buat kece people, aku mau ngingetin satu, jangan lupa follow semua akun sosial medianya Kece Media by Unesa. Dan mungkin buat kamu yang lagi terpuruk juga, semangat terus karena kita semua adalah makhluk-makhluk Tuhan yang berhak bahagia. Aku Zelda Maharani pamit. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.